Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dah ucap suara. Halo. Masuk dulu, Pak. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita yang terakhir tentang apa? Tasydid, ya, tasydid pada surah Al-Fatihah. Ya, jadi tasydid pada surah Al-Fatihah itu ada berapa? Ada 14, ya. Oke, lanjut kita kepada pembahasan yang baru. Faslun. Satu fasal. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunnahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Nah, ini mengangkat tangan sunnah hanya pada 4 tempat ini saja. Ya. Waalaikumsalam. Selain daripada yang 4 ini, maka tidak disunnahkan. Jadi, ada nggak mengangkat tangan yang hukumnya wajib? Tidak ada. Di dalam sholat, mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya itu kalau di mazhab Syafi'i masuk ke dalam kategori sunnah hayat, ya, sunnah hayat. Jadi kalau sekiranya enggak kita kerjakan pun sunnah hayat ini, contoh mengangkat tangan ini, tidak mesti sujud sahwi, itu sunnah hayat, ya. Tapi walaupun begitu jangan kita tinggalkan, ya. Walaupun dia sunnah hayat, maka jangan kita tinggalkan. Jadi apa yang 4 itu? Pertama, inda takbiratil ihrami, ketika takbiratul ihram. Nah, itulah yang kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi yang wajib, yang jadi rukun dari takbiratul ihram itu adalah apanya? Lafaz takbirnya, yaitu lafaz Allahu Akbar. Itu yang rukun. Mengangkat tangannya sunnah, ya. Mengangkat tangannya adalah sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat. Sunnah hayat, ya. Bukan sunnah abad. Sunnah hayat. Kalau nggak diangkat tangan, tidak mesti sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat, ya. Tapi jangan ditinggalkan, ya. Rugi kita kalau kita tinggalkan. Tidak cantik jadinya sholat kita, ya. Sebelum kita bahas yang 4 ini, kita jelaskan dulu cara mengangkat tangan, ya. Cara mengangkat tangan. Jadi yang diangkat itu adalah kedua tangan, ya. Raf'ul yadaini.
Jadi kalau satu tangan saja yang diangkat, kalau sekiranya tangannya dua ini, satu tangan saja yang diangkat, itu tidak dianggap melakukan sesuatu yang sunnah. Harus dua-duanya. Sekedar mengangkat saja sudah dapat pahala. Mau bagaimana cara mengangkatnya sudah dapat pahala. Tapi kalau mendapatkan kesempurnaannya, maka kita harus mengikuti cara mengangkat tangan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengangkat tangan Nabi? Diangkat tingginya yang pertama sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Ya, jadi Allah sejajar dengan bahu. Ya. Atau yang kedua, ibu jarinya sejajar dengan telinga ini yang lembut ini, Nah, sampai setinggi ini. Ya. Jadi pertama lebih rendah sedikit, hanya sejajar bahu, ujung jari tengah kita ini sejajar dengan bahu. Yang kedua naik sedikit, naiknya pun tidak terlalu tinggi ya, sedikit saja, yaitu ukuran ibu jari sejajar dengan daun telinga yang lembut ini. Segitulah cara mengangkat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau. Ya. Adapun posisi jari ya agak menjarang sedikit begini ya, itu juga dibuat jangan terlalu rapat ya, jangan terlalu rapat begini, agak dijarangkan sedikit jarinya, dan jangan pula terlalu jarang begini ya, jangan terlalu jarang ya, biasa saja, tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu dijarangkan, biasa posisinya seperti ini. Jadi Allah sejajar ya, atau Allah diangkat sedikit sampai kira-kira sejajar daun telinga ya, telinga kita yang lembut ini begitu. Itu ukuran mengangkat tangan ya. Jadi mengangkat tangan itu pertama inda takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama ya. Ucapan takbir yang pertama kita bilang itu disebut dengan takbiratul ihram. Adapun takbir yang sesudah itu disebut dengan takbir intiqal. Ya, takbir apa namanya? Intiqal. Ya, intiqal. Intiqal itu perpindahan. Kita mengucapkan takbir karena terjadi perpindahan dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, dari sujud ke duduk, dari duduk sujud lagi, dari sujud ke berdiri. Itu namanya perpindahan. Maka perpindahan itu kita buat takbir. Maka takbir itu disebut dengan takbiratul intiqal. Ya, intiqal. Kalau yang pertama, takbir yang pertama kita sholat, waktu kita niat itu disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa dia disebut takbiratul ihram? Karena setelah takbir itu, apa-apa yang halal sebelumnya diharamkan. Gak boleh lagi kita buat, seperti makan, minum, bercerita, dan lain sebagainya. Awalnya halal, kalau sudah takbiratul ihram jadi haram. Kalau takbiratul intiqal, kenapa disebut dia takbiratul intiqal? Karena arti intiqal itu adalah berpindah. Ya, jadi menunjukkan kita berubah posisinya, berpindah dari berdiri ke rukuk dan seterusnya. Oke. Yang kedua, wa indar ruku'i, dan ketika rukuk. Nah, ya. Setelah kita membaca ayat, misalnya lakum dinukum waliyadin, selesai baca ayatnya.
maka kita mau ruku, apa yang kita baca? Allahu Akbar. Maka ketika membaca Allahu Akbar itu kita raf'ul yadain, angkat tangan. Cara mengangkat tangannya sama ketika takbiratul ihram, tingginya setinggi bahu atau daun telinga. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, ruku. Ya, jadi sama. Pergerakan tangan kita dengan ucapan takbirnya serentak. Ya, serentak. Jadi Allahu Akbar, kemudian kita ruku. Sama lelaki sama ibu ya? Sama. Tidak ada bedanya, sama ya. Angkat tangan. Ya, mengangkat tangan antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Yang ketiga, wa indal i'tidali, dan ketika i'tidal. Apa itu i'tidal? Bangun dari ruku. Setelah kita ruku mau berdiri tegak, itu namanya bangun dari i'tidal. Bangun dari i'tidal. Ketika kita bangun dari i'tidal, ketika kita bangun dari ruku mau i'tidal, itu ada yang kita baca. Kalau tadi takbir, kalau ini apa? Sami'allahu liman hamidah. Nah, ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, tetap juga mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Serentak dengan ucapannya Sami'allahu liman hamidah. Habis bacaan kita, habis pergerakan tangan. Ya, baik di takbir, baik di Sami'allahu liman hamidah. Serentak dia, serentak. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, wa indal qiyami minat tasyahhudil awwali, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Ya, mana itu tasyahud awal? Kalau pada sholat maghrib, ya, rakaat kedua, ketika kita tasyahud, ya, sesudah tasyahud kita mau berdiri, kan kita baca takbir itu, Allahu Akbar, itu kita angkat tangan. Ya, jadi dari duduk ini, dari tasyahud awal, ya, kita mau berdiri untuk menunaikan rakaat ketiga, ya, baru kita baca Allahu Akbar, angkat tangan lagi sampai tangan kita bersedekap begini, berhentilah bacaan bar. Ya, jadi duduk tahiyat awal, ya, Allahu Akbar, gitu. Oke? Selain daripada yang empat ini, contoh dari duduk istirahat. Kapan itu duduk istirahat? Rakaat pertama, setelah duduk, setelah sujud 2 kali, mau berdiri kita ke rakaat kedua, kan ada duduk itu. Itu namanya duduk istirahat. Duduk sebentar. Allahu Akbar sampai berdiri. Angkat tangan atau tidak? Tidak angkat tangan. Ya. Mau sujud dari i'tidal. Rabbana walakal hamd. Kita mau sujud. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Hanya takbir saja. Allahu Akbar, gitu ya. Semuanya nggak ada takbir kecuali yang 4 ini. Apa saja tadi? Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangun dari ruku, ya i'tidal. Kemudian yang keempat, ketika bangun dari tasyahud awal. Sampai di sini ada pertanyaan? Habis? Ya. Jadi jangan lagi ditambah-tambah mengangkat tangannya, ya. Cukup 4 kali dalam sholat mengangkat tangan. Ya, itu kalau sholatnya ada tasyahud awal. Kalau nggak ada tasyahud awalnya, seperti sholat subuh, berarti dalam 1 rakaat itu kita hanya mengangkat berapa kali? 3 kali saja. Tidak ada
Tidak ada pada tasyahud awalnya. Oke, lanjut. Faslun. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud ada 7. Nah, ini. Jadi kalau kita mau sujud ada syaratnya. Ada 7. Apa itu yang 7 syaratnya? Pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud atas 7 anggota. Nah, 7 anggota itu itulah yang Buya sebut kemarin 7 tulang. Ya, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Ya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Yang di hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Apa itu? Al-jabhah. Kening, tapi isyaratnya sampai ke hidung. Tapi hidung ini nggak termasuk rukun ya, nggak wajib. Kening saja kena ke tempat sujud sudah cukup. Ya, kening saja kena ke tempat sujud sudah cukup. Kalau hidung itu lebih bagus, sunnah. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian al-yadaini, al-kaffaini, ya. Kedua perut telapak tangan. Kemudian ar-rukbataini, kedua lutut. 4-5 itu ya. Baru yang ke-6 dan ke-7 telapak kaki. Atraf al-qadamain, ya, atraf al-qadamain. Ini perut jari kaki. Itu juga harus kena. Jadi yang 7 itu harus kena ketika kita sujud. Satu saja tidak kena, maka tidak sah sujudnya. Kalau nggak sah sujudnya, berarti tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Yang kedua, wa attakuna jabhatuhu maksyufatan, bahwa adalah keningnya terbuka. Jadi keningnya harus terbuka, nggak boleh tertutup gini. Nah, ini nggak boleh. Kalau tertutup kayak gini, walaupun dia sujud begini, itu tidak sah. Ya, jadi harus terbuka. Sama kalau perempuan berarti mukenanya jangan di sini. Harus keningnya dibuka. Harus dibuka dia. Jangan tertutup. Yang ketiga, wattahamul bi ra'sihi, ya. Menekan atau membebankan kepada kepalanya. Jadi kepalanya harus seperti membawa beban, ya. Jangan ditahan. Jangan bebannya jangan di tangan. Bebannya di mana? Bebannya di kepala. Tapi bukan berarti ditekan-tekankan biar hitam ininya, enggak. Ya, biar hitam keningnya, bukan. Sekedar kita meletakkan beban dari badan ketika kita sujud itu di kepala, bukan di tangan, tapi di mana? Di kepala. Itu namanya tahamul bi ra'si, ya. Kemudian yang keempat, adamul hawi atau huwi sama li ghairihi. Sujudnya itu bukan karena yang lain. Jadi sujudnya memang karena mau sujud, bukan karena yang lain. Afan. Ya, sujudnya itu bukan karena yang lain, memang karena mau sujud. Maksudnya
kita turun ke bawah itu memang mau sujud. Kalau turun ke bawah itu karena yang lain, itu nggak sah. Contoh ini ya, contoh. Sami'allahu liman hamidah, tidak Rabbana walakal hamd. Jadi kita niat turun ke bawah itu niatnya mau meletakkan HP. Ya, karena megang HP ini, jadi meletakkan HP. Allah, kita letakkan HP. Ada dua niatnya di situ. Ya, meletakkan HP. Jadi yang mau sujudnya nggak diniatkannya, memang karena ikut imam aja dia sujud juga. Niat yang sebenarnya mau meletakkan HP, maka itu nggak bisa. Niatnya harus mau sujud. Niatnya harus mau sujud. Nggak boleh niatnya yang lain. Entah mau meletakkan HP lah, entah mau meletakkan kacamata lah. Tapi bukan berarti kalau kita mau sujud meletakkan HP nggak boleh. Boleh. Niatnya harus sujud. Kita turun dari iktidal ke bawah, itu niatnya mau sujud. Ya, mau sujud. Jadi itu maksud adamul hawi atau huwi di ghairihi. Ya, nggak boleh niat yang lain kecuali karena mau sujud. Yang kelima, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak boleh dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengannya. Nggak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan kita. Contoh, kita sujud di atas tangan. Allahu Akbar. Sujudnya di atas tangannya. Di atas tangannya. Kayak anak-anak kan kayak gitu kan. Sujudnya di atas tangannya. Nggak boleh. Tangan ini bergerak bersama kita. Nggak boleh. Kita harus sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak dengan kita. Contoh sejadah. Kan nggak bergerak dengan kita. Jadi walaupun kan nggak langsung ke lantai Bu ya. Kan di atas sejadah. Iya nggak apa-apa, sejadah itu nggak bergerak dengan kita. Ya, nggak bergerak dengan kita. Jadi yang nggak boleh itu kalau kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita. Kemudian yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Mengangkat asafilihi, ya, mohon maaf, bokongnya, belakangnya harus lebih tinggi ala a'alihi, dari kepalanya. Jadi harus lebih tinggi belakangnya dari kepalanya. Jadi kalau nggak kayak gitu, nggak sujud namanya. Ya, harus lebih tinggi. Ya. Atau kayak anak-anak misalnya telungkup dia, telungkup dia itu, lalu sama jadinya itu kan. Walaupun lutut kena, kening kena, kedua telapak tangan kena, kakinya juga kena, begini dia buat. Tapi apakah itu sujud namanya? Tidak. Jadi yang dinamakan sujud harus bahagian belakang orang itu lebih tinggi dari bahagian kepalanya, harus lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh, wat-tama'ninatu fi, harus tama'nina. Ya, tama'nina sudah kita bahas yang kemarin, itu sekadar mengucapkan subhanallah setelah posisi sempurna, ya. Jadi setelah kita sujud sempurna, subhanallah. Itulah tama'nina. Itu sekurang-kurang ukuran tama'nina. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota yang wajib sujud, yang kena ikut bergerak ketika kita sujud ada 7. Ini dijelaskan lagi dari hadis yang Buya baca tadi. Al-jabhatu, kening. Wa butunu asabi'il kaffaini, perut, telapak tangan atau jari tangan, inilah bagian ini, ya. Kemudian rukbataini, warukbatani, dan dua lutut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, dan perut jari-jari kaki.
Nah, jari-jari kaki. Nah, itu 7 itulah anggota badan yang harus ikut ketika kita sujud. Oke? Sampai di sini? Jadi Ustaz, Ada kalau pertanyaan? ada pasir di apa kita itu bagaimana? Sujud kita. Ah, Pasir. Iya. Nah, kita sujud kan? Apakah boleh? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, boleh. Di atas sejadah itu ada pasir. Iya. Lalu kita sujud di atas sejadah itu yang berpasir tadi. Boleh nggak? Boleh. Itu tidak dianggap menutup kening. Yang disebut menutup kening itu dengan sesuatu yang bergerak dengan kita. Ya, kalau dia udah di bawah nggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Silakan. Bahkan kalau ulama-ulama tasawuf setelah sholat, kalau ada yang melekat di kening ini, jangan dibuang katanya. Kenapa? Karena menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, itu kata ulama-ulama tasawuf. Ya. Kalau kita terserah mau dibuang lah apa-apa. Untuk menjaga kebersihan, ya kan? Misalnya biar nanti nampak orang kotor keningnya kan gitu kan. Nah, kalau kata ulama-ulama tasawuf nggak boleh. Jangan dibuang itu. Kenapa? Itu pasir-pasir yang ada di kening kita itu, itulah nanti yang memberikan kesaksian di akhirat. Bahwasanya kening itu pernah dibawa sujud. Nah, itu. Ya, jadi boleh Pak ya, tidak mengapa. Ada lagi? Habis. Lanjut. Waktu kita nggak banyak lagi. Ya. Hari Ahad anak-anak udah masuk. Ayo. Faslun, satu fasal. Tasdidatut tasyahhud. Tasdid pada tasyahhud. Nah, ini ya. Ini termasuk rukun qauli, ya. Jadi tasdid harus dibaca. Kalau nggak dibaca, nggak sah. Ya. Jadi pada tasyahud itu ada berapa tasdidnya? Nah, sudah dijumlahkan sama Syekh Salim bin Samir. Ya. Berapa kata beliau? Tasdidatut tasyahudi 21. Tasdid yang ada pada tasyahud itu ada 21. Jadi 21 tasdid ini harus dibaca. Nah, yang 21 itu dijelaskannya lagi. Khamsun fi akmalihi. 5 pada sempurnanya. Maksud pada sempurnanya ini termasuk sunnah-sunnah yang ditambahkan. Rupanya pada tasyahud itu ada lafaz sunnah. Ya, lafaz yang ditambahkan. Jadi pada lafaz-lafaz yang ditambahkan itu ada 5 tasdid. Ya. Wa sittata asyarata fi aqallihi, dan 16 tasdid pada yang wajibnya. Ya. Jadi di lafaz tasyahud itu ada lafaz yang ditambahkan. Yang ditambahkan ini hukumnya sunnah. Di tambahan ini ada yang wajib, ada tasdidnya. Tasdidnya ada 5. Kalau dijumlahkan dengan tasdid pada bacaan yang wajib ketika tasyahud itu ada 16. 16 tambah 5 jadi berapa? Jadi 21. Itulah yang disebutnya tadi tasdid pada tasyahud itu ada 21. Yang mana itu? Nah, ini At-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Itu alat ta'i wal ya. Tasdidnya ada 2 di situ. Ada pada ta, ada pada ya. Nah, ini kita tuliskan coba ya. Oke, tulisannya seperti ini. At-tahiyya. Mana tasdidnya? 1, 2. Nah. Jadi bacanya at-tahiyya. Jangan dibaca at-tahyatul. Ya. Jadi bukan at-tahyatul. Jadi kalau dibaca at-tahyatul, sah tasyahudnya? Enggak sah. Kalau enggak sah tasyahudnya, tidak sah sholatnya. Bahayanya. Ya. Jadi bacaannya apa? At
At-tahiyyatu. Itu sudah ada 2. Oke, lanjut. Al-mubarakatus salawatu. Al-mubarakatu. Mubarakatu. As-salawatu. Oke, di sini mana tasydidnya? Ala shad, di atas huruf shad. Nih. Ya. Jadi bagaimana cara bacanya? At-tahiyyatul mubarakatus. Harus mubarakatus. Enggak boleh mubarakatul shalawatul, enggak boleh. Harus mubarakatus, ya. Shalawatut thayyibat. Ya, di sini ada 2, ala ta'i wal ya'i, di atas huruf ta dan di atas huruf ya. Ya, jadi bacanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Thayyibah tasydid, ya. Thayyibatu lillah. Pada kata lillah mana tasydidnya? Ala lamil jalalah, di atas lam al-jalalah. Oke? Lanjut. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu ala sin. Assalamu. Ya, ini di atas huruf sin, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Alaika ayyuhan nabi. Nah, ini di atas alal ya pada kata ayyuha, ya. Alal ya'i wan nun, dan di atas nun wal ya'i, dan di atas ya lagi, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ya, nabiyyu. Lanjut. Wa rahmatullahi. Wa rahmatullah. Di sini mana? Lam al-jalalah, ala lami al-jalalah, di atas lam yang ada di lafzul jalalah. Wa barakatuh. Ini enggak ada, ya. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillah. Assalamu. Nah, ini lagi. Assalamu ini ala sin, di atas huruf sin. Alaina wa ala ibadillah. Alaina wa ala ibadillahi. Nah, ini di sini apa? Ibadillah di atas lafzul jalalah, ya. Oh, bukan. Ya, ini. Di situ, ya. Ibadillah ala lamil jalalah, ya. As-salihin ala ibadillahis salihin. Ini di atas huruf shad, ala shad. Baru asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la, nah ini di atas huruf lam, Allah ilaha illa, illa ini di atas huruf lam lagi, alif wal lam, lam alif ya, illallah. Ini di atas lam lafzul jalalah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna, ini ala nun di atas huruf nun, Muhammad, ini di atas huruf mim, Muhammadar Rasulullah. Kemudian ala mimi Muhammad wa ala ra, dan di atas ra Muhammadar Rasul. Ini di atas ra. Kemudian Allah. Nih. Oke. Itulah semuanya. Ala lamil jalal. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pas. Ya. 21 pada tasyahud. Ya, ingat tasyahud itu kemarin sudah beliau kasih tahu apa tasyahud? Lafaz tahiyat. Kedua, salam kepada Nabi. Ketiga, salam kepada kita dan kepada orang-orang yang saleh. Keempat, syahadat. Yang empat inilah yang disebut dengan tasyahud. Adapun Allahumma sholli ala Muhammad itu enggak masuk lafaz tasyahud. Itu namanya apa? Sholawat. Ya, jadi tasyahud yang ini saja. Oke, jadi di tasyahud ini wajib. Rukun ini, rukun qauli. Harus dibaca hurufnya bagus dan baik. Kemudian tasydidnya pun jangan sampai berkurang. Jadi tasydid pada tasyahud ada 21. Udah kita tunjukkan tadi. Nah, sekarang mau Buya tunjukkan mana yang disebut ala akmalihi, atas sempurnanya, yaitu yang sunnah. Mana itu bacaan yang sunnah ini? Mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Ini bacaan yang sunnah. Jadi kalau dia baca at-tahiyyatu lillah sudah cukup. Udah boleh. Ya, jadi bacanya at-tahiyyatu lillah. Dia baca kayak gitu sudah sempurna, sudah boleh. Nah, yang al-mubarakatus salawatut thayyibatu ini ziyadah, tambahan. Yang tambahannya itu statusnya adalah sunnah. Ya. Di sini yang tiga ini ada berapa tasydidnya? 1, 2, 3. Ada 3. Sedangkan tadi katanya ada berapa yang bacaan sunnah? Ada 5. Mana 2 lagi? Ini salam. Bukan lafaz salamnya, ya, salam yang pakai alif lam. Itu sunnah. Itu lafaz salam yang pakai alif lam itu yang paling bagus. Kalau nggak pakai alif lam pun dibacanya salam, nah, seperti yang ditanya sama Etek Kota, nah, dibaca salam saja itu sudah boleh, sudah lepaslah kewajibannya. Tapi yang paling bagusnya apa? Assalamu, pakai alif lam. Ada berapa assalam? Ada 2. Nah, makanya jumlah tasbih
yang ada pada bacaan akmal, bacaan yang sempurna, yaitu bacaan yang ditambah sunnah-sunnah, ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang 16-nya itu bacaan wajib. Oke, paham? Udah bisa kira-kira baca tasyahudnya? Ya, nah, itu baca tasyahudnya. Kita baca ya, kita contohkan dari awal. At-tahiyyah hanya baris bawah, jangan at-tahiyatu ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia bacaan tasyahud. Oke. Habis. Ada pertanyaan? Nanti untuk taksimnya seperti yang gue bilang, kita akan buat kelas khususnya lagi insyaallah nanti ya. Lanjut, faslun. Tashdidat aqallis salati 'alan nabi. Tasydid pada sekurang-kurang lafaz salawat atas nabi. Nah, ini yang dihitungnya adalah tasydid yang ada pada lafaz salawat yang paling minimal. Ada berapa? 4. Ada 4. Apa itu? Allahumma. Berarti di situ ada lami wal mim, di atas huruf lam dan di atas huruf mim, ada tasydid situ. Allahumma, lamnya tasydid, mimnya juga tasydid. Salli, ya, ala lam, di atas huruf lam, tasydidnya di atas huruf lam juga. Ala Muhammadin, alal mim, di atas huruf mim, Muhammad, kan mimnya tasydid. Itulah lafaz salawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad, itu paling pendek. Jadi setelah baca tasyahud, baca salawat. Karena salawat itu di mazhab Syafi'i termasuk rukun. Ya, salawat itu termasuk apa? Rukun. Jadi sependek-pendek salawat yang kita baca adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu sependek-pendeknya. Yang paling sempurnanya salawat Ibrahimiyah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lanjut, faslun. Wa aqallus salam, dan sekurang-kurang salam assalamu alaikum. Itu sependek-pendek salam. Ya, tasydidus salam ala sin, dengan mentasydidkan kata salam pada huruf sinnya. Jadi dibaca assalamu alaikum, itu paling pendeknya. Paling sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah. Sampai situ saja. Itu yang paling sempurnanya. Kalau ditambah wa barakatuh, itu hukumnya makruh. Ya, jangan ditambah wa barakatuh. Hanya sampai assalamu alaikum warahmatullah. Sampai situ saja. Itu bacaan salam yang paling sempurna ketika sholat. Ya. Sebagian buya orang membayang di jenazah itu pakai barakatuh bagai. Sampai wa barakatuh. Sampai wa barakatuh. Sampai wa rahmatullah. Ya, sampai wa rahmatullah. Kemudian
salam itu disebut juga dengan tahlil atau tahallul. Ya, karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah al-wudu." Kuncinya salat itu adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Dan tahrimnya, maksudnya awal salat itu dihitung. Kalau udah kita lakukan itu nggak boleh lagi melakukan yang lain. Berarti itu tahrim. Itu apa? Takbir. Ketika membaca Allahu Akbar. Wa tahliluha as-salam. Dan yang menghalalkannya, yang tadi awalnya halal, ketika takbir jadi haram. Nah, yang haram ini kapan lagi halalnya? Ketika kita baca salam. Ya, jadi salam itu tahallulnya. Kalau di haji, kalau orang tahallul apa? Cukur rambut, gunting rambut atau cukur rambut itu tahallul. Nah, kalau dalam sholat tahallulnya apa? Membaca salam. Ya, dan salam itu yang wajib hanya satu salam saja. Yang wajibnya hanya satu salam. Jadi jikalau seseorang itu dia mengucapkan salam dalam sholat hanya sekali, tidak dia baca yang keduanya, sudah sah sholatnya. Sudah sah. Tapi yang paling bagus tentunya adalah dua-duanya sepaket. Nah, kalau dua-duanya, antara salam yang pertama dengan salam yang kedua berhenti dulu sebentar, jangan langsung disambung. Ya. Kemudian bagi makmum kapan dia salamnya? Salamnya setelah salam kedua. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullah. Sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Disitulah setelah yang kedua ini, setelah ke kiri ini, barulah makmum salam. Barulah makmum salam. Gitu ya. Bukan pada salam pertama. Begitu juga kalau masbuk. Kapan dia berdiri menyempurnakan rakaat yang kurang? Kapan dia berdirinya? Sama ketika sesudah salam kedua. Jadi bukan ketika imam Assalamualaikum warahmatullah, salam dia ke kanan langsung kita berdiri untuk menyempurnakan rakaat. Enggak. Ya. Kapan? Setelah salam kedua baru kita berdiri. Tapi itu yang sempurnanya, yang bagusnya. Sekiranya salam pertama imam, makmum langsung salam pun sudah sah sholatnya, enggak apa-apa. Atau yang masbuk masih salam pertama imam, dia langsung berdiri, tetap masih sah sholatnya. Yang afdal adalah apa? Sesudah salam kedua. Oke. Habis. Setelah itu waktu sholat. Nah ini sebelum kita membahas waktu sholat, tentunya setelah kita salam, ya ikutilah sunnah Nabi, yaitu baca zikir, ya, baca zikir, baca doa, ya. Baca zikir, apa zikir yang kita baca? Banyak lah. Ya, baca banyak zikir yang kita baca. Contoh baca istighfar, ya. Karena kata hadisnya dari Thauban, ya, sahabat Nabi yang bernama Thauban. Nabi itu kalau selesai sholat istighfar thalathan. Nabi membaca istighfar 3 kali. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, itu paling pendeknya. Kalau dipanjangkan astaghfirullahalazim. Mau dipanjangkan lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh, ya. Setelah baca istighfar itu, lalu Nabi membaca wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itulah makanya kalau Buya yang jadi imam,
biasanya itu setelah istighfar langsung baca Allahumma antas salam, ya, karena mengikuti hadis ini. Karena Nabi seperti itu. Setelah sholat istighfar thalatha, membaca istighfar 3 kali, wa qala, dan Nabi mengatakan setelah baca istighfar itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Atau kita membaca yang lain, boleh. Contoh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau bacanya sekali, yang hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu harus diiringi dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu. Jadi jangan salah persepsi di masyarakat kita. Lafaz Allahumma la mani'a lima a'taita itu dianggap sebagai tanda untuk membaca zikir yang pendek. Ya, jadi kalau dibaca Allahumma la mani'a lima a'taita, itu berarti zikirnya zikir pendek. Itu salah persepsi. Ya, bukan. Jadi Allahumma la mani'a lima a'taita itu paketnya kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali. Kalau dibaca itu 1 kali, maka ditambah di ujungnya Allahumma la mani'a lima a'taita sampai akhir. Itu hadisnya, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah. Banyak lagi lafaz-lafaz zikir, ya. Dulu kalau nggak salah di masjid kita sudah Buya bagikan itu, ya, lafaz-lafaz zikir dari Nabi yang dibaca sesudah sholat. Ya, nanti kalau ada waktu kita setelah ini nanti kita bincangkan kitab apa yang kita baca. Dulu pernah kita baca Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi di masjid. Di kitab Al-Azkar itu ada disebutkan zikir-zikir yang dibaca sesudah sholat, ya, insyaallah. Oke, lanjut. Faslun awqatus sholati khamsatun. Waktu-waktu sholat itu ada 5. Awal waktu zuhri zawalus syams. Awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari. Ini kenapa dimulai dengan waktu zuhur? Kenapa waktu sholat yang dibahas pertama adalah zuhur? Kenapa enggak asar? Kenapa enggak maghrib? Kenapa enggak subuh? Kenapa enggak isya? Oh, ternyata sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah Isra wal Mi'raj itu adalah sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Itulah sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir. Itu kalau sudah ada gelap. Di situ juga. Oke. Ya. Waktu tergelincir itu bagaimana? Ini benda. Oke. Kalau matahari di sini, ini pas dia. Jadi kalau tergelincir namanya bergeser sedikit. Tanda dia bergeser sedikit, bayang-bayangnya sudah nampak sedikit di sini. Kalau ada benda kayak gini, sudah ada nampak bayangnya di sini. Kalau sudah nampak bayang-bayangnya sedikit, maka itu disebut dengan waktu tergelincir. Maka ketika itu masuklah waktu sholat zuhur. Sudah masuk. Wa akhiruha masiru zilli syai'i mithluhu ghairu zillil istiwa. Dan akhir dari sholat zuhur itu adalah ketika bayang-bayang ini sama panjangnya dengan bendanya. Contoh bendanya ini 1 meter. Ya. Ukurlah kira-kira
panjang bayang-bayangnya 1 meter juga. Kalau sama begitu panjangnya, ya, bendanya 1 meter, bayang-bayangnya juga 1 meter, maka ketika itulah akhir dari sholat zuhur. Itu akhir dari sholat zuhur. Wa awal waktul asri, dan awal waktu asar, idza sara zillu kulli syai'in mithluhu wa zada qalilan. Kalau waktu asar awalnya adalah apabila panjang bayang-bayang itu lebih sedikit dari panjang bendanya. Ini bendanya. Oke? Kemudian ini bendanya 1 meter. Lebih sedikit panjang bayang-bayang ini dari bendanya, maka sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu inda ghurubis syams, dan akhir waktu asar itu ketika terbenam matahari. Wa awal waktul maghrib ghurubus syams, awal waktu maghrib ketika terbenam matahari. Terbenam matahari berarti masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, dan akhir waktu maghrib itu adalah tenggelamnya syafaqil ahmar. Syafaq itu cahaya yang mengiringi matahari ketika terbenam. Jadi cahaya yang mengiringi matahari ketika terbenam itu ada 3 warnanya. Merah, kuning, putih. Ya, merah, kuning, putih. Jadi ketika pertama kali terbenam begini, ini kita buat matahari. Pertama kali terbenam matahari itu, maka di sini ada cahaya warna merah. Itulah yang disebut dengan syafaqil ahmar. Jadi kalau terbenam syafaqil ahmar, terbenam cahaya warna merah tadi, maka habislah waktu maghrib. Habis ini kalau semakin dalam dia, maka warna merahnya akan berubah menjadi warna kuning. Ya, berubah menjadi warna kuning. Ketika habis warna merah, disitulah masuk awal waktul isya. Ya, awal waktul isya'i ghurubus syafaqil ahmar. Awal waktu isya adalah terbenamnya senja merah. Ya. Jadi setelah senja merah itu nanti akan kuning. Terbenam lagi tambah jauh lagi akan keluar cahaya warna putih, sikit-sikit lagi, berarti sudah gelap gulita lah itu biasanya. Ini nampaknya kalau di pantai, ya di tepi laut. Kalau di Dewan udah nampak tuh. Nah, di tepi laut yang nampaknya itu, ya. Wa akhiruhu tulu'ul fajr as-shadiq, dan akhir dari waktu isya adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang kedua. Fajar yang pertama namanya fajar kadhib, ya. Fajar dusta. Dia datang setelah itu hilang. Nanti datang lagi, itu namanya fajar shadiq. Wa awal waktu subhi, dan awal waktu subuh tulu'ul fajr as-shadiq, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'us syams, dan akhir waktu subuh adalah terbitnya matahari. Terbit saja matahari, habis waktu subuh. Al-asfaqu thalathatun. Senja itu ada 3, ini disebutkan. Ahmar wa asfar wa abyad. Merah, kuning dan putih. Al-ahmar maghribun. Kalau warna merah berarti itu masih maghrib. Wal abyad wal asfar isya. Kalau dia sudah berubah menjadi kuning dan putih, berarti itu waktu sholat isya. Terakhir, wa yundabu ta'khiru sholatil isya'i ila an yaghiba syafaq as-saf wal abyad. Dan disunnahkan mentakhirkan sholat, maksudnya mengakhirkan sholat isya, mengakhirkan sholat isya disunnahkan sampai hilangnya senja kuning dan senja putih. Oh, jadi ternyata sholat isya itu bukan di awal waktu. Waktu afdolnya nggak di awal waktu. Waktu afdolnya adalah setelah terbenamnya
senja merah dan senja kuning dan senja putih. Ya. Dalilnya apa, Bu ya? Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila thuluthil laili aw nisfi. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam atau setengah malam. Hadisnya hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi kalau waktu isya yang paling afdolnya sampai sepertiga malam, sampai terbenam senja yang warna kuning dan warna putih. Itu kira-kira jam-jam 9, jam-jam setengah 9 gitu. Itu kalau awal-awal isya. Ya. Kira-kira setengah 9, jam 9 atau ya jam 10. Kalau setengah malam nisfil lail, kalau tengah malam berarti kira-kira jam 11, bahkan jam 12 gitu. Itu kalau sekiranya tidak memberatkan, kata Nabi. Kalau nggak memberatkan bagi umatku, akan aku perintahkan kepada mereka untuk sholat isya di situ. Nah, itu kata umat. Tapi terkadang memberatkan. Makanya kalau ada pengajian antara maghrib dengan isya, nggak usah buru-buru. Kadang orang itu terburu-buru dia. Udah masuk waktu isya, udah habis pengajian. Enggak, sholat isya itu kalau jangankan ada hal tadi, itu kan ada hal, ada keadaan bahwasanya sedang belajar. Makanya kalau di pesantren isyanya nggak setengah 8, itu dilambatkan itu, diakhirkan. Mengikuti hadis ini. Ya, jadi bagusnya dia diakhirkan. Tapi kalau kita nggak bisa, capek badan lah atau apa, takut malas nanti, maka ikut yang awal waktu saja. Afdal juga itu, Bu ya. Iya, afdal juga. Dalilnya apa? Ya, seafdal amal adalah as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Gitu. Ya deh. Kalau kita semayang di hari waktu, kalau sudah habis waktu, berdosa lah. Berdosanya karena meninggalkan sholatnya sampai habis waktunya. Tapi setelah itu wajib. Mengqadhanya, mengganti sholatnya wajib. Tapi karena kita nggak sholat sampai habis waktu, itu berdosa. Ya, perbuatan meninggalkan sholat sampai habis waktu itu berdosa. Tapi tetap wajib diqadha. Begitu ya, wajib diqadha. Oke? Ada lagi pertanyaannya? kalau disengaja itu Bu ya bisa dikodok. Hah? Kalau disengaja yang meninggalkan bisa dikodok. Kalau ulama yang mengatakan semua sholat yang ditinggalkan wajib diqadha, memang wajib diqadha. Ya, tetap wajib diqadha. Walaupun sengaja, walaupun bagaimana, tetap wajib diqadha. Ya, akhirnya habis kan? Tetap wajib diqadha. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, itulah dia kira-kira tentang waktu-waktu sholat. Tapi yang paling enak, nah udah zaman sekarang sudah ada waktu kan, tinggal tengok jam sudah, bahkan sudah ada jam digital di masjid kita, tinggal tengok sudah. Untuk waktu isya tadi, jangan diamalkan ini kalau kita sholatnya di masjid. Nah ya, nanti kata Buya ini sholat isya ini jam-jam 9, jam setengah 10, jam 10 yang paling afdal. Azan nanti Pak Wahid jam 10. Jam setengah 8 nggak azan dia, bahaya nanti. Ya, kalau di masjid tetap masuk waktu azan kita. Ya, azan kita. Yang tadi itu kalau tidak memberatkan bagi keadaan-keadaan tertentu. Contoh di majelis ilmu, di pesantren-pesantren biasanya kayak gitu itu. Dia akan akhirkan waktu sholat isya. Ya, kira-kira sampai terbenam senja putih, senja kuning dan senja putih. Oke, itu saja untuk hari ini. Insyaallah kita akan sambung esok.
yang di sholat yang diharamkan, waktu sholat yang diharamkan insyaallah ya. Itu saja, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.